Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Akhiran Nurraizan. NIM saya 200004300215. Saya dari kelas Ekonomi Kreatif B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Febriana Novia dengan NIM 2020430206 dari kelas Ekonomi Kreatif B. Oke, jadi kami dari mahasiswa UMY Prodi Ekonomi berkenan mewawancarai Bapak hari ini terkait tentang industri kreatif, termasuk yang Bapak miliki ini yaitu pusat kerajinan pusaka ya Pak ya? Iya, benda-benda. Ya. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri mungkin? Ya, nama saya Muhammad Abdillah, umur sekitar 52 tahun dan saya kerja sehari-harinya di Intan Pusaka Beringharjo dan rumah di Kota Gede, khususnya untuk kita kerajinan. Baik Pak, jadi sebelumnya kita mau tanya nih Pak terkait profil singkat dari usaha yang Bapak miliki. Kira-kira usaha Bapak ini berdiri atau mulai beroperasi itu sejak kapan ya Pak? Ya, kita mulai dari awal tahun 1995. Ya, itu mulai buka. Udah mulai berkembang 95, terus mulai kita operasi sudah mulai beli kios mulai 95 sampai 2000, dan kita sudah beroperasi di sini mulai 1993 awal. Oke, ya. Berarti sudah hampir 30 tahun ya Pak ya? Iya, Mbak. Terkait namanya nih Pak, Intan Pusaka Jaya, kira-kira kenapa Bapak memberi nama seperti ini? Ini Intan Pusaka Jaya ini diambil dari pertama Intan. Intan itu kerja saya awal mula. Saya berdagang intan berlian. Karena kemudian intan berlian ini menurun waktu Krismon. Waktu krisis moneter tahun 97 kalau tidak salah, itu kita beralih ke pusaka ini karena saya hobi dan senang. Jadi saya alihkan langsung ke pusaka ini karena saya hobi senang. Itu makanya jadinya Intan Pusaka, dan jayanya itu supaya kita bisa berkembang terus jaya. Baik Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira total penjualan Bapak dalam sebulan itu sampai berapa Pak? Ya, kalau sebulan itu sekarang nggak bisa diprediksi banget ya. Adalah kita penghasilan bersih itu sekitar ya 5-10 mampulah hari-hari. Tapi kalau pas COVID ini ya memang menurun. Kadang ya bisa lebih, istilahnya 10 lebih ya kadang. Kan seperti ini ibaratnya bisnis antik ndak harus setiap hari beli orang kan, kadang setiap bulan, kadang sebulan sekali lah, seperti itu. Untuk awal mulai industrinya tadi sudah ya Bapak ceritakan ya? Ini kalau ini namanya manglar singolar adat Panji Wilis penuh. Apa itu Pak? Ini istilahnya sebagai simbol kemakmuran. Kemakmuran. Ya, karena orang dulu biasanya kuningnya ini yang itu ada tingkatannya, misalnya para pejabat petinggi dulu ini emas.
Kalau nanti istilahnya agak bawah rakyat, biasanya ini tembaga maupun seperti itu. Kalau yang ini apa Pak? Ini kuningan di Sepoma. Kuningan di sini. Nah, kalau yang bagus yang emas. Oh, emas semua. Emas gitu, semua. Ini nanti harganya bisa mencapai ratusan juta. Kalau makanya mahal kerisnya itu karena ini seninya bagus dan bahannya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, kendala apa sih yang Bapak alami mungkin pada saat ini, khususnya kita sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19, itu kira-kira kendala yang dialami apa aja ya Pak? Ya jelas menurun drastis. Dari kendalanya ya tidak ada pembeli. Kalau kita normal-normal saya kira tetap bisa berjalan. Ini kendalanya ya memang semua lini biasa. Penurunan ya Pak? Ya mengalami penurunan, sehingga modal kita juga harus terbatas, harus bisa membagi. Kalau enggak ya kita belum tukar kan gitu. Ya, terus kalau kendala terkait mungkin distribusi atau seperti tadi mandau itu kan harus ngambil dari luar gitu Pak, mungkin ada kendala. kalau sekarang enggak saya kira, karena kita transportasinya anunya sudah bagus. Istilahnya kita paket juga pasar yang luar Jawa. Kalau masih bisa kita bikin di sini, kita bikin. Bapak membuat juga Bisa, kalau bikin apapun bisa, asalkan ada contohnya. Misalnya dari mangga itu kita bikin, sebetulnya bisa. Tapi kan di sini lain cara bikinnya. Cuma nanti hasilnya juga kurang lebih sama. Berarti kalau terkait distribusi produksi barang itu Bapak nggak ada kendala ya? nggak ada, cuma kendalanya ya sekarang nggak ada, jarang tamu gitu kan. Luar juga enggak. Padahal ini orang luar harusnya yang banyak ke sini. Tapi orang mancanegara, orang Indonesia pun sekarang sudah mulai seneng. Minat. Ya, dia bilang gitu. Ini langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Pak ya. Cara Bapak bersaing atau mengembangkan industri Bapak ini ada trik atau cara khusus nggak Pak? Ya kita berusaha bagus, harga murah, pelayanan ramah. Ya kita seperti bersaudara di sini itu seperti bersaudara. Misalnya ada yang datang ya kita sepertilah kita sudah akrab. Nggak pernah itu trik kita, dan membuat inovasi baru, jadi kreatif baru. Yang misalnya keluar pakem juga ada. Keluar kan keris itu ada pakemnya. Oh, Pakemnya harus begini. Nah, cuma kalau harus begini kan berarti cuma itu toh, nggak bisa berkembang. Nah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita mau nanyain gimana sih perkembangan jenis industri kreatif Bapak ini, mungkin seperti pencapaian sejak berdiri atau mulai beroperasinya Pak? Mulai berdiri kita masih nol ya. Oh, masih nol? Karena saya bekerjanya di Batu Intan Berlian. Nah ini seperti itu tadi, seperti ini. Nah, cincin-cincin intan. Karena ini awal-awal dulu saya batu, mulai dari intan, berlian, dan batu antik. Oh. Nah, karena terus awal mula karena krisis moneter dan intan berlian ini tidak begitu, emasnya juga naik terus toh, inflasi zaman Pak Harto lengser itu, terus kita beralih ke keris. Ini keris ini karena saya hobi dan juga ini sebagai karya budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Ini yang saya paling menyentuh di hati, karena keraton sendiri mendukung lah, karena setiap Kemis Pahing ada
ada acara pakai pakaian Jawa komplit, keris ini sebagai tambahan kita, karena kantor-kantor itu mulai seneng keris. Karena juga saya khawatir ini di luar negeri sudah mulai diminati, banyak yang klaim seperti Malaysia, tapi tidak bisa. Sekarang sudah diklaim Indonesia, sudah memang. Oh, sudah paten milik Sudah paten Indonesia. milik Indonesia keris. Oh ya, tadi Bapak sempat nyebutin itu ya, ada acara di Kamis Pahing itu, kalau boleh tahu nama acaranya acara apa ya Pak? Itu memang Kamis Pahing itu keraton mewajibkan seluruh instansi itu pakai pakaian Jawa, karena yang nguri-nguri budaya Jogja ini juga supaya ini membantu kita juga keris, karena keris ini mulai ada peminatnya generasi muda, karena khawatir kalau ndak ada generasi muda ndak mencintai ya nanti hilang lah. Terus sekarang nih Pak, sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang kita tahu, hampir semua kegiatan kita itu banyak dilakukan kan secara online tuh Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah produk Bapak ini sudah mulai dijual begitu di e-commerce? Ya, memang saya awal dulu di website Intan Pusaka. Oh, sudah ada Jaya, website sudah Pak? ada website. Tapi awal mula kita di website sudah. Terus karena ya terbatasnya saya ini, karena kurang canggihnya teknologi, saya juga mengikuti ke istilahnya ke portal-portal, dan itu saya butuh waktu dan butuh untuk belajar lagi. Nah, ini mulai ada Bukalapak sama Tokopedia, ini mulai kita kembangkan, dan anak saya mulai awal-awal ini karena ya bersaing lah untuk online-nya. Ya, alhamdulillah ada 1-2, dan ya kita bisa ngirim mulai dari Jawa sampai luar Jawa sampai Malaysia kita layani. Karena produk kita tidak cuma Jawa tapi seluruh Nusantara, ini ada Bali, ada Lombok, ada Sumatera, semua bisa kita, insya Allah kita layani. Berarti keris yang ada di sini itu Pak, apakah dari khas Jogja saja, apakah dari wilayah Indonesia yang lain itu ada di sini Pak? Kita awal mula memang Jogja, tapi karena permintaan banyak yang luar Jawa, kita akhirnya seluruh Nusantara. Oh, seluruh Nusantara. Ya, itu ada. Semua ada. Ada di sini, Bali, Lombok, wes pokoknya situ cari mando dari Kalimantan, ya itu kita bikin mando, pedang dari Maluku, dari macam-macam. Baik, mungkin nanti boleh ditunjukin ya Pak ya, beberapa keris-keris sama koleksi yang ada di sini. Ya. Tadi Bapak sudah mulai nih masuk ke e-commerce, menjual produk-produknya. Nah, apakah dengan Bapak mulai masuk itu ada peningkatan nih Pak penjualannya gitu? Ya, mau ada. Tapi cuma pelan lah bertahan. Oh, iya. Cuma karena kita kalau ndak mengikuti perkembangan ya kita tetap kita akan inovasi ada. Jadi ndak kalau kita pakem, misalnya pakem Jogja tok, angus kita ndak bisa untuk harian, ndak bisa, karena pembeli itu mintanya yang macam-macam, baru kita itu dari belajar dari pembeli. Misalnya pembeli minta apa, kita usahakan ada. Oh, berarti dari sekian banyak koleksi keris yang ada di sini, bukan maksudnya Bapak beli dari luar terus Bapak jualkan, berarti Bapak juga membuat di sini? Di sini yang baru kita membuat, tapi yang lama ndak bisa. Kita cuma terbatas yang lama. Karena yang lama cuma berputar tok. Kadang ada orang yang sudah istilahnya sudah ndak seneng, sudah ndak bisa ngerawat, baru kita maharkan ke orang lain yang lebih senang, itu tok yang lama. Kalau yang baru kita tetap inovasi. Kalau yang lama ndak bisa kita inovasi.
Berarti kayak mandau tadi yang Bapak sebutkan itu Bapak juga membuatnya di sini? Enggak, kita kalau yang mando seperti itu kita ada yang jual baru kita. Jadi kalau kita khususnya keris yang Jawa yang ada pamornya, istilahnya ada gambarnya gini. Kalau mando kan enggak ada gambarnya, Iya. cuma putih tok. Heeh. Nah kita yang lebih canggih lagi ada pamornya, karena kita ada yang lama, ada yang baru. Kenapa kita buat baru? Karena yang lama makin habis, makin lama. Karena peminatnya banyak, barangnya terbatas. Makanya kita buat baru supaya ekonomi ini tetap berjalan. Nah dari mungkin boleh ceritakan Pak. Ini dari keris ini ada gambarnya, itu ada artinya nggak Pak? Ada, ini ibaratnya ini jaringan kebak, ada benda segodonya. Ini kalau filosofi orang dulu itu biar rezekinya penuh, banyak. Ini ada bawang sebetulnya supaya rezekinya terus mengalir. Itu doa. Jadi empu dulu itu bikin ini dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga bikinan saya nanti barokah, bisa bermanfaat untuk anak cucu turun temurun. Tapi bukan karena ini, tapi karena doanya, supaya orang kalau sudah megang kena doa dia akan tersugesti. Ya, ini bagus sekali buatan, karena buatannya ada meteornya, perpaduan antara luar angkasa dan isi bumi, itulah yang keistimewaan. Terus keris seperti ini umumnya itu terbuat dari bahan apa ya Pak? Ada yang nikel, ada yang ini besinya ini tengahnya baja, nanti ada campuran nikel, ada campuran meteor, ada campuran macam-macam. Jadi nanti besi purosani, besi karangkijang itu nanti diolah empunya yang lebih paham seperti itu. Untuk kerisnya mungkin cukup kita ini lagi nanti mungkin ya Pak. Mungkin itu saja wawancara yang kami lakukan hari ini Pak. Terima kasih Ya, banyak. monggo. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berasal dari Pulau Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Keris sebagai sebuah benda tajam yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Profil pasar seni gamesan ini kayak gimana? Kalau pasar seni gamesan ini berdiri kira-kira tahun 2002 kira-kira ya. Ya. Untuk fokus pasar di sini untuk pasar seni, jadi berbagai tentang kesenian bisa ada di dalam pasar ini. Contohnya kayak kerajinan, batik, wayang kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, Gimana sih perkembangan jenis pasar ini? Perkembangannya gitu loh Mas. kalau untuk perkembangan di sini ya kan berdiri tahun 2002 ya. Sekarang udah 2022. Ya untuk pasar di sini meningkat sih, untuk semakin ramai juga. Kan di sini juga dikelola oleh Dinas Perdagangan. Jadi di sini juga dipantau langsung sama dinas. Dan untuk perkembangan selalu ditingkatkan untuk tahun per tahunnya. Ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi saat ini? Kan kita lagi pandemi ini. Kalau Ada kekurangan pengunjung atau bagaimana? ya tentunya kalau untuk pandemi saat ini ya sangat berkurang ya. Dari segi pengunjung itu sangat berkurang banget. Mulai tahun 2020 ya pandemi itu sampai sekarang pengunjung sangat berpengaruh banget, sangat rendah banget. Untuk mulai pengunjung mulai ramai itu mulai tahun ini. Mulai ramai banget, mulai meningkat lah daripada tahun yang kemarin. Tuh. Terus strategi apa sih Mas yang perlu lakuin biar pasar seni gamesan ini nggak menurun? Kalau untuk strategi ya kita ngalir aja sih. Kita dari medsos juga
terus update mengenai pasar seni ya, dari media sosial lah, dari mulut ke mulut, dari event-event juga ngadain di sini, jadi kan semakin orang semakin banyak tahu gitu. Boleh dijelasin nggak sih Mas, pasar seni ini ada apa aja gitu loh? Kalau di sini untuk pasar seni fokusnya barang-barang seni sama gimana? Contohnya kayak apa? Contohnya kerajinan, Oh, kerajinan. wayang, batik, Barang antik juga termasuk? barang antik termasuk, sama event-event juga sering diadain di sini. Kalau event tahunan biasanya Bandul Expo, itu setahun sekali di sini biasanya. Untuk tahun ini kemungkinan juga di sini juga Bandul Expo. Nah, Udah sih, gitu aja Mas pertanyaannya. oh gitu aja. When I lay in my bed at night, I remember the way that you cried, but Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai industri yang Anda lakukan. Pertama, apa nama usaha industri Anda? Untuk nama usaha yang saya lakukan adalah witstory.id. Ya. Mengapa Anda memilih bidang usaha fotografi dan apa makna latar belakang dan filosofi dari fotografi ini? Karena produk yang dihasilkan ialah fotografi, diharapkan fotografi mengandung unsur cerita di baliknya. Sejak kapan usaha Anda didirikan? Belum lama, baru dari tahun 2020 kemarin. Mengapa Anda memilih dan menekuni usaha di bidang ini? Yang pertama karena hobi saya memang di fotografi, dan selanjutnya saya seringkali dimintai tolong teman saya untuk membantu pekerjaan dalam hubungan di bidang fotografi gitu. Untuk pengelolaan usaha industri dikelola pribadi apa ada dari pihak lain? Sampai saat ini untuk pengelolaannya masih dilakukan secara mandiri oleh saya sendiri. Bagaimanakah perkembangan dan perubahan serta perbedaan usaha yang dilakukan Anda saat mulai awal merintis industri usaha sampai saat ini? Untuk perbedaannya tentu saja ada. Pada awalnya usaha yang saya dirikan ini ingin berfokus pada jasa fotografi wisuda. Nah, seiring berkembangnya waktu turut melebarkan sayap di bidang fotografi lain seperti foto produk, perlombaan fotografi, dan fotografi dokumenter. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah usaha Anda mengalami kendala pada saat pandemi COVID-19 saat ini? Secara tidak langsung, untuk kendalanya mendorong untuk semakin aktif dalam membuat dan memaksimalkan peluang yang ada gitu. Jadi pada pandemi ini lebih sering ikut perlombaan fotografi daripada di dunia fotografi komersial. Untuk pertanyaan berikutnya, seperti yang kita ketahui, usaha fotografi memiliki banyak pesaing di berbagai daerah. Apakah solusi Anda untuk meningkatkan usaha Anda dan siapa saja pesaing dari usaha Anda di bidang fotografi? Untuk pesaingnya ialah fotografer freelance lain yang memanfaatkan peluang yang ada. Untuk bentuk persaingannya dalam dunia fotografi kompetisi, ya tentu ada unsur kompetisinya. Pada dunia fotografi komersial yang pada peluang penggunaan jasanya. Apa dampak positif dan negatif industri Anda bagi masyarakat? Untuk dampak positifnya ialah menuntut untuk semakin aktif dalam memanfaatkan dan mencari peluang. Untuk dampak negatifnya saya rasa sampai saat ini belum menemukan dampak negatif yang begitu berarti. Apa keunggulan produk fotografi Anda bila dibandingkan dengan produk fotografi dari pesaing lainnya?
karena dikelola oleh mahasiswa, yaitu saya sendiri, maka produk yang saya tawarkan dapat menjadi jawaban untuk kebutuhan fotografi dalam lingkup kegiatan mahasiswa. I remember the way that you cried, but I can't go back, no, I know it's too late. It's the end of the Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai industri yang Bapak jalani. Untuk pertanyaan yang pertama, apa nama industri Bapak? Baik, untuk nama industri saya sendiri yaitu kerajinan seni batik saji Pacitan. Nah, untuk yang kedua, kapan industri batik saji didirikan? Untuk awal mulanya berdirinya sekitar batik saji ini berdiri sekitar tahun 1990, kemudian bisa berlanjut dan berkembang hingga saat ini. Nah, untuk perkembangan usaha industri batik sendiri seperti apa, Pak? Untuk perkembangannya alhamdulillah bisa berkembang dengan baik dan bisa melihat potensi batik Pacitan yang sudah mulai banyak digandrungi masyarakat Pacitan khusus dan juga dari masyarakat luar Pacitan. Untuk motif khasnya sendiri yaitu batik Pace yang terinspirasi dari nama kota Pacitan itu sendiri. Nah, apa saja kendala yang dihadapi pada masa pandemi? Untuk masa awal pandemi ini banyak sekali masalah dan problem, antara lain pemasukan menjadi sedikit, daya tarik menurun, kurangnya daya jual, dan kurangnya daya beli masyarakat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu ada berbagai upaya yang dilakukan, contohnya membuat pameran dan serta mempromosikan karya batik itu sendiri. Gunanya yaitu untuk memikat daya tarik masyarakat. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara bersaing dan mengembangkan industri batik itu sendiri? Untuk bersaing, kami semaksimal mungkin dengan persaingan yang sehat. Intinya tetap harus saling mendukung apapun hasil karya batik yang membanggakan di kota Pacitan. Kita tetap perlu mengembangkan usaha ini dari berbagai macam segi, contohnya pada penjualan dan promosinya. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan pada malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan daerah di berbagai macam Indonesia. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Ya, jadi kami dari mahasiswa UMY, Prodi Ilmu Ekonomi, mau mewawancarai Bapak. Apa Bapak berkenan, Pak? Iya. Ya. Baik, langsung saja ya Pak ya. Iya. Pertanyaannya yang pertama itu, kami mau menanyakan profil singkat usaha yang Bapak miliki ini, mungkin terkait berdirinya sejak kapan sama nama usahanya Pak. Untuk berdirinya kira-kira sudah 3 tahunan yang lalu. 3 tahun yang lalu. Untuk namanya kita Ariska T-shirt. Ariska T-shirt. Iya, Ariska T-shirt. Kalau boleh tahu itu usaha Bapak itu seperti apa ya Pak? Bergerak di bidang kaos Mbak, jadi cuma terima pesanan-pesanan aja. Jadi misal ada orang order gitu, tapi kita medianya pakai web biasanya, yang paling ramai pas webnya. Oh, pakai web. Jadi usaha Bapak ini berupa mencetak gitu ya Pak? Iya, all in Mbak, dari proses potong, dari belanja, potong, sablon, jahit, sampai packing, sampai kirim gitu. Kita sendiri yang ngerjain. Terus terkait total penjualannya Pak, boleh ditanyakan nggak kira-kira? Boleh nggak? Kalau total penjualannya itu dalam sebulan kira-kira sampai berapa Pak? Rata-rata aja ya Mbak ya? Iya. Rata-rata paling sekitar 200-300 kaos sampai, kalau satu bulan 300 sampai 50 kaos, 300 sampai 500 kaos rata-rata segitu. Rata-ratanya. Iya. Tapi kalau kondisi nggak kayak kemarin, kalau PPKM kemarin memang ada penurunan Mbak. Tapi ada sih order, tapi ya turun lah. Iya.
Terus kenapa Bapak memilih untuk bergerak di usaha ini? Kenapa memilih usaha kaos, percetakan kaos ini? Gimana ya Pak? Soalnya kalau kaos kan pakaian ya, Iya. otomatis kita sering pakai juga kan. Jadi semua orang membutuhkan. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi semua orang membutuhkan kayak sandang pangan itu kan, Iya. makanan kita bergerak di sandang gitu maksudnya. Ya itu aja intinya kayak gitu. Dan mungkin untuk bisa bertahan lah kalau usaha kayak gitu. Pertama dulu mikirnya kayak Oke, langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana perkembangan jenis usaha Bapak terkait mungkin pencapaian sejak berdiri atau mulai beroperasi, atau apakah produk Bapak ini sudah masuk ke e-commerce dan sebagainya? Kalau perkembangannya ya alhamdulillah Mbak, kalau grafiknya tetap naik gitu, walaupun nggak signifikan tapi masih bisa bertahan. Kalau untuk produk Bapak ini apakah sudah dijual di e-commerce begitu Pak, seperti kayak Shopee, Tokopedia? Kalau usaha saya ini saya memang nggak buka di situ Mbak. Oh, Saya nggak buka di Shopee, di Lazada itu enggak. Saya cuma khusus terima pesanan aja, rata-rata lewat web. Yang paling kencang lewat webnya. Tapi tetap iklan di Facebook, IG itu kita tetap iklan di situ gitu. Tapi yang utama webnya. Tapi nggak belum untuk saat ini belum buka di Shopee atau Lazada itu belum. kalau boleh tahu kenapa Pak nggak buka di e-commerce seperti itu? Kadang ini Mbak, jadi kita nggak tahu ya, namanya online kan. Ya. Kadang kalau rame ya kayak gitu, rame banget gitu, itu kita udah ya nggak malahan nggak, tapi udah Memprediksi. jadi udah nggak, kadang kalau rame ya rame banget gitu, udah nggak sempet di situ ngurusin yang di situ itu nggak maksudnya. Jadi bukannya nggak mau buka di Shopee atau apa, cuma belum aja. Oke. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya aja ya Pak ya. ya. Terkait kendala yang Bapak hadapi selama tadi kurang lebih 3 tahun ya Pak, Iya. sudah mendirikan usaha ini, tuh kendalanya apa aja sih Pak? Ya itu kalau kendala yang paling kerasa ya pandemi ini Mbak. Sebenarnya kemarin sempat PPKM, Iya. jadi nggak ada kegiatan, nggak boleh kegiatan, atau saya kan kalau di web khusus kaos reoni Mbak. Jadi khusus kaos reoni. Tapi nggak cuma itu sebetulnya, kita cakup semua sebetulnya. Cuman yang paling kencang itu kaos reoni. Jadi saya rata-rata produksinya kaos reoni ya. Nah itu kan reoni, sedangkan reoni kan kita harus kumpul kalau mau pakai kaos, pakai seragam itu kan harus kumpul. Dan kemarin waktu PPKM ya itu kendalanya seperti itu. Berarti itu terdampak ya? Iya ikut, pasti itu. Tapi alhamdulillah tetap jalan, tetap ada sih yang pesan tetap ada. Tapi penurunannya apakah drastis begitu Pak, dari yang waktu PPKM sampai sebelum PPKM? Ya kalau di persentasenya sekitar ya 50% kan Mbak. Turun sampai 50%? Turun sampai 50%. Terus cara Bapak bersaing nih di tengah pandemi untuk meningkatkan penjualan Bapak itu seperti apa Pak? Mungkin ada tips atau? Kalau saya tips mungkin cuma itu Pak. Saya bertahan, pokoknya kita usaha pokoknya jujur aja Mbak, maksudnya kualitas kita tetap nomor satukan dan deadline paling penting itu. Jadi kita seminggu jadi ya jadi, terus bahan juga nggak asal-asal bahan aja. Dan kebetulan saya juga kalau untuk kaos kita pakai yang premium kan Mbak, walaupun memang untuk pasaran Jogja memang kita agak tinggi, tapi memang karena kita pakai dari kain sampai kain, jenis sablonnya
itu pakai yang bagus itu gitu. Jadi ya yang penting kualitas sama paling utama deadline. Berarti dari pelayanannya ya Pak? Iya, pelayanan terutama itu paling pokok itu pelayanan. Mungkin itu saja Pak pertanyaan yang kami iya. ajukan hari ini. Check over me and do your job, and do your job, and job. While I'm in,